Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rusikin, calon guru penggerak Angkatan 6 UPTSD Negeri Bukir, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pada tugas ini, saya akan membuat simpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman yang baru dipelajari dari pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelum mengikuti program pendidikan guru penggerak, yang saya pahami adalah bahwa guru itu tugas pokoknya adalah mendidik, mengajarkan ilmu pengetahuan, dan juga membentuk karakter dan membentuk siswa yang berkepribadian serta menjadikan generasi yang berwarna, penuh dengan nilai sosial dan spiritualnya. Akan tetapi, hal tersebut seakan semua tertutup tabir dengan kompleksnya problematika pada sistem pendidikan negeri kita dan sering bergantinya kurikulum, sehingga marwah dari nilai karakter yang ditanamkan guru seakan tak tersentuh dan pudar, walaupun sebenarnya bukan demikian adanya. Kini setelah 2 minggu saya ini mengikuti program pendidikan CGP, saya merasakan mulai diajak untuk menggali kembali, mengasah metode mendidik yang saya miliki dengan memperdalam dan mempelajari pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sebelumnya saya percaya bahwa dengan memberikan materi yang banyak dan menghafal, siswa akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Tetapi anehnya 2 tahun ke belakang, saat perangkingan PISA negara kita, kok hasilnya amat mengejutkan. Kemudian sebelum mengikuti pendidikan CGP, saya sering pada saat murid tidak mengerjakan tugas, saya memberikan tugas yang lebih banyak lagi. Padahal jika dipikir-pikir, tugas sedikit yang diberikan kepada murid sudah terasa berat mengerjakannya, apalagi ditambah dengan tugas lainnya yang lebih banyak lagi. Mereka saya anggap bisa berubah dalam sikap dan ketaatan kepada saya, namun perubahan yang terjadi cuma didasarkan oleh rasa takut dan bersifat sementara, bukan atas kesadaran pribadinya. Awalnya saya juga percaya bahwa dengan tindakan-tindakan tegas yang disiplin dan memberikan sanksi kepada siswa bisa mengubah perilaku mereka. Ketika mereka melakukan kesalahan yang berulang-ulang, dengan tegas saya memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan kodrat mereka. Seperti pada saat mereka bertengkar, saya menghukum mereka dengan saling bermaaf-maafan dan membersihkan lingkungan sekolah. Dengan sering bergantinya sistem pendidikan di negara kita, yang menjadi perhatian utama hanyalah hasil berupa perolehan nilai yang tinggi. Dalam perjalanannya kita bersaing hanya demi nilai, sehingga terkadang ada sekolah yang menggunakan jurus tertentu agar bisa mendapatkan indeks nilai sekolah yang bagus bagi lembaganya. Tak ayal lagi dalam kondisi seperti demikian, yang dirasakan guru hanyalah berlari mengejar materi tanpa mengutamakan prosesnya. Belum lagi administrasi sekolah dan peran dari pemangku kepentingan memberikan arahan seperti pola pikirnya dan tidak memberikan kebebasan guru dalam berinovasi.
maka kesemuanya membuat guru sibuk dengan lingkaran-lingkaran kecilnya sendiri, sehingga untuk membelajarkan siswa seutuhnya seakan kian terbatasi. Saat itu saya belum sepenuhnya menyadari akan makna dan keberadaan kodrat alam sang anak, sehingga sering marah-marah ketika ada anak yang terkesan sulit diajak bekerja sama dan bermalas-malasan dalam mengikuti pelajaran. Dengan jujur, dan saya menyadari belum banyak yang saya lakukan dan menyuguhkan model-model pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa saya. Saat ini setelah sekitar 2 minggu saya mengikuti program pendidikan, dan setelah saya mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemikiran saya berubah menjadi harus memberikan tuntunan kepada anak didik dengan lebih sabar dan ikhlas, karena mereka adalah pribadi yang unik dan berbeda-beda, memiliki segala kodrat, kelebihan dan kekurangan yang mereka bawa dari kodrat alamnya. Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang saya ketahui adalah 3 yang menjadi pandangan dan pondasi pendidikan di Nusantara, yakni ing ngarsa sung tulada, ing matya mangun karsa, tutwuri handayani. Di depan menjadi contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Selain itu, dalam pengajaran dan pendidikan kita hanyalah seorang pamong yang berkewajiban menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Juga saya tidak perlu memberikan hukuman yang bersifat tidak mendidik, namun yang harus saya lakukan adalah memberikan teladan agar mereka bisa melihat dan mencontohnya untuk bekal mereka kelak, serta memberikan arahan agar tidak salah menentukan arah. Pendidikan bertujuan untuk menuntun anak menebalkan garis-garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Menerapkan pemahaman kodrat alam dan kodrat zaman dengan cara kita memberikan pelajaran yang menyenangkan bagi mereka dengan mencoba berbagai macam model pembelajaran yang sesuai pada zaman ini, lebih merdeka dengan konsep pembelajaran yang dicontohkan Ki Hajar Dewantara. Bentuk kegiatan nyata dan simpel yang segera bisa saya terapkan dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam kelas saya adalah: 1. Menekankan sikap, karakter, dan norma yang berawal dari lingkungan masyarakat sekitar dan tidak memberikan hukuman-hukuman kepada siswa. Yang kedua, lebih sabar dalam membimbing, mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang siswa. Yang ketiga, menjalin komunikasi dengan orang tua dan wali murid. Kesemuanya itu memerlukan proses dan jalinan komunikasi yang baik. Ini bisa dilakukan dengan meningkatkan komunikasi melalui WhatsApp group atau juga pertemuan rutin, agar kita bisa lebih mengenali profil pelajar setiap siswa yang ada di kelas kita, agar dapat memetakan tindakan dan memberikan semangat untuk mengembangkan kodrat alam yang mereka miliki di masa kodrat zaman yang akan mereka lalui. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa melalui pemilihan media pembelajaran yang bervariasi dan menarik, baik itu berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi maupun sosial media yang saat ini sudah menjadi konsumsi dunia. Media pembelajaran bisa berupa gambar, video, maupun audio, atau pembelajaran yang berbasis permainan. Selain belajar di dalam kelas, siswa juga bisa diajak
belajar di luar kelas dengan alam terbuka, serta ke laboratorium, warnet, atau bahkan mewawancarai para ahli pada bidang atau profesi tertentu. Demikian simpulan dan refleksi saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya rangkum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.